dan tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, ini yang ingin saya tekankan ya, kesyukuran kita. Pertama, bersyukurlah karena kita ini ditetapkan Allah untuk menjadi orang-orang yang bertarbiyah dan tertarbiyah dan mentarbiyah, mendidik diri sendiri, mendidik orang lain, dan terdidik. Salam dan salam kita aturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah telah memberikan kepada kita semua lentera hidup ini, cahaya minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan, beragam kegelapan yang kemudian kita semoga terus berjalan di atas cahaya, di lorong-lorong cahaya Allah, di atas cahaya-cahaya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman semua, alhamdulillah pada siang hari ini pula kita semakin tua, bukan semakin muda. Kita semakin tua, semakin dewasa, maka kedewasaan kita itu yang tidak bisa dihindari adalah kedewasaan biologis. Kedewasaan umur. Umur kita semakin bertambah walaupun seringkali diulang-ulang. Ada ulang tahun ya. Saya pastikan untuk ulang tahun ini jangan pernah ada guru mengarahkan kalau ada ulang tahun ke sini anak-anak itu nganter nasi misalnya ya. Ke saya jangan, tapi antar mereka nggak apa-apa. Ya, jangan sampai ada ke Ustadz atau ada yang mengatakan bagaimana kalau ke Ustadz bilang Ustadz tidak akan terima kamu, tapi kamu sendiri nggak apa-apa. Termasuk guru-guru nggak apa-apa. Ya, tuh. Usia kita teman-teman semua ada yang mungkin mendekati 40, ada yang 38, ada yang 35. Ada yang 25, ada yang 22, ada yang 23 dan seterusnya. Tapi yang jelas kita terus beranjak menjadi dewasa secara biologis. Ini tidak bisa dihindari. Mau pakai apa saja kita tidak bisa. Tidak bisa untuk menghindar dari ketuaan biologis. Dan tidak pula kita bisa mundur dari usia kita yang semakin bertambah. Selayaknya antara kedewasaan atau ketuaan biologis ini juga bersamaan dengan kedewasaan yang lain. Kedewasaan yang lain itu adalah kedewasaan berpikir, kedewasaan berasa, dan kedewasaan bertindak. Jadi ada 3 hal yang saya sampaikan. Jangan sampai kita menjadi sosok yang tua secara biologis, tetapi kita tidak dewasa secara cara berpikir, tidak dewasa cara berasa, dan tidak pula dewasa cara bertindak. Untuk tahu apakah kita ini sudah dewasa secara berpikir, sudah dewasa cara berasa, dan sudah dewasa cara bertindak, tentu saja pertama kita sendiri yang tahu. Yang kedua, sebagaimana disebutkan tadi dalam surat yang dibaca oleh Pak Yaya, Allah mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Amal kita itu, tindakan kita itu menunjukkan siapa kita. Tindakan kita, cara kita berpikir, cara kita berasa, itu menunjukkan siapa kita secara total, teman-teman semua. Dan itu akan dilihat. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Akan dilihat oleh Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Kalau di sini wa ashabukum wa ashabuh,
dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, ini yang saya tekankan pada antum semua. Semakin hari seharusnya kita semakin dewasa, bukan semakin menjadi anak-anak, ya, bukan semakin rendah untuk pendewasaan dirinya, untuk pematangan dirinya, yang disebut dengan an-nuduj, marhalatun nuduj, marhalah kematangan pribadi, marhalah kematangan berpikir, marhalah kematangan bertindak dan berasa. Nah, ini kadang-kala kalau kita tidak awas, tidak aware, teman-teman semua, kita berjalan secara biologis terus, pulsa umur kita termakan, tetapi ada kepincangan antara ketuaan biologis dan kedewasaan berpikir. Maka orang yang kemarin usianya 21 tahun, pada saat usia 21 tahun dia tidak berubah, karena dia hanya tua secara biologis. Dia tua dari sisi biologis, tapi tidak tua dari sisi berpikir. Bahkan bisa baperan, semakin tua bisa jadi baperan karena dia tidak memiliki rasa dan tidak memiliki kedewasaan berasa. Nah, kematangan inilah yang ingin saya harapkan dari antum semua. Saya tidak ingin mengarahkan seperti apa arahan tepatnya, tetapi sinyal-sinyal ini harus antum dan antum baca semua. Apa maksud dari apa yang disampaikan? Kematangan kita bisa dari kematangan berpribadi, kematangan komunikasi, kematangan memastikan visi dan misi kita ke depan. Sekali lagi teman-teman semua, antum dan antuna terus pulsa kehidupan kita makin lama makin habis. Makin lama makin habis. Maka gunakan pulsa hidup itu untuk sesuatu yang more remember, kata orang barat tuh, yang menjadi good memory, menjadi yang memorable, sesuatu yang antum tanamkan dalam perjalanan itu, sesuatu yang suatu saat dikenang indah pada saat antum semakin tua, semakin dewasa. Dan jangan sampai ada penyesalan di mana ruang-ruang pulsa kehidupan kita itu tidak diisi oleh hal-hal yang baik, yang memorable, yang good memorable, sesuatu yang bisa indah untuk dikenang. Jangan sampai ada sesal karena kita melakukan tindakan yang tidak menjadikan sejarah kita kemilau. Karena banyak hal yang kita lakukan waktu-waktu kita tersia-sia, bahkan disia-siakan. Tersia-sia itu artinya tidak disengaja, tetapi disia-siakan, kita sengaja-sengaja menjadikan umur kita sia-sia, disia-siakan untuk tindakan yang sia-sia. Untuk tindakan yang sia-sia, apabila antum dan antuna ini menyanyiakan waktu, maka bersiap-siaplah untuk menjadi orang yang sia-sia dalam kehidupan yang akan datang. Dan jangan pula teman-teman semua mencari berbagai pembenaran terhadap kesalahan kita, walaupun itu tidak ditegur. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Bergairahlah untuk melakukan kebaikan yang memorable itu, yang bisa diingat sepanjang masa, baik oleh kita sendiri ataupun orang lain. Kita pasti akan mengenang tindakan-tindakan baik kita. Jejak-jejak kita akan kita lihat kembali suatu saat. Apakah dia berbercak atau tidak? Apakah bernoda atau tidak? Kita akan melihat, dan bekas-bekas kita akan menjadi sesuatu yang menjadikan kita bahagia ataupun kita menyesal terhadap masa lalu kita. Teman-teman semua, mari saya ajak pada antum dan antumnya semua untuk semakin dewasa, apapun bentuknya. Belajarlah sebaik-baiknya, belajar dari lingkungan, belajar dari teman-temannya, belajar komunikasi yang baik, belajar berpikir yang baik, sistematis dalam berpikir, gigih dalam bertindak, dan jangan sekali lagi cari justifikasi untuk sesuatu yang salah,
Dan jangan sampai salah satu ciri dari orang-orang yang tidak akan pernah dewasa adalah apabila dia sering mencari justifikasi pembenaran terhadap kesalahan yang dia lakukan, pembenaran terhadap kekeliruan yang dia sendiri sadar bahwa itu kekeliruan, tapi dia tidak menutupinya untuk bisa tidak menjadi keliruan, menjadi sesuatu yang benar. Salah satu ciri orang yang tidak akan pernah dewasa adalah dia banyak excuse, banyak mencari alasan, bukan mencari solusi dari apa yang dia menjadi problema dalam hidupnya ini. Orang-orang sukses teman-teman semua, dia akan fokus pada solusi dan tidak pernah mengeluh terhadap problem. Saya ulangi bahwa orang-orang sukses, orang-orang yang akan menjadi orang sebenarnya itu adalah sosok yang fokus kehidupannya pada solusi, bukan pada problem. Tatkala dia fokus pada solusi, maka solusi akan muncul. Tetapi tatkala dia fokus pada problem, maka dia akan terus dililit dan dijerat oleh problem-problem baru, karena dia tidak pernah selesai dari problem-problemnya yang dia bikin sendiri dengan cara mencari excuse, pembenaran dan justifikasi terhadap apa yang dia lakukan. Selamat menjadi dewasa, selamat menjadi matang dalam menata kehidupan antum dan antum semua. Apalagi pondok ini, guru-guru tahfidz sangat-sangat banyak diharapkan untuk menjadi teladan dalam kehidupan yang lain. Apabila kita sebagai guru di pondok ini gerhana, maka seakan-akan memang jasad ini sedang kehilangan cahaya. Apabila guru-guru di pondok ini tidak pernah qiyamul lail walaupun sehari dalam seminggu, maka sebenarnya antum telah menjadikan bulan-bulan indah itu menjadi tertutup awan kemalasan antum semua, awan keletihan jiwa antum semua. Oleh sebab itulah teman-teman semua, jadi lentera di saat mungkin gulita mengelilingi di sekitar kita. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.